Halo rekan-rekan semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara mengatur angka dengan format sel yang tersedia di Microsoft Excel. Tentunya di sini saya menggunakan Microsoft Excel tahun 2013, yang mana nantinya untuk rekan-rekan yang menggunakan Microsoft Excel selain dari 2013, Anda dapat mengikuti sebagian besar dari apa yang nantinya saya akan informasikan pada video kali ini. Oleh karena itu, yuk sama-sama buka Microsoft Excel kita dan ikuti seluruh aktivitas yang ada pada video kali ini. Oke, baiklah rekan-rekan semuanya, saya sudah masuk di Microsoft Excel. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan file dengan judul Cara Mengatur Angka dengan Format Sel. Bagi Anda yang ingin mengikuti tutorial kali ini, Anda dapat mengunduh file ini di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke latihan, perlu saya informasikan kepada Anda bahwa format sel merupakan salah satu fitur yang tersedia di Microsoft Excel yang tujuannya atau fungsinya untuk mengubah tampilan data agar mudah dipahami. Di sini untuk format sel itu sendiri terdapat beberapa pembagian, mulai dari format sel angka, kemudian ada alignment, font, border, fill, hingga protection. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya mengkhususkan pada format sel angka. Yuk kita langsung masuk saja ke latihan untuk mempersingkat waktu. Di sini terdapat beberapa format yang sudah saya tulis di sini khususnya untuk format angka, mulai dari general sampai custom. Kita di sini langsung saja masuk ke latihannya. Yang pertama adalah format general. Di tabel ini juga ada data awal dan hasil akhir. Data awal merupakan data acuan kita yang nantinya akan diubah seperti hasil akhir. Di sini Anda tulis terlebih dahulu data awalnya K,20. Nah, ini merupakan format defaultnya. Ketika kita enter, maka akan memunculkan hasil yang sama seperti hasil akhir di kolom sebelah kirinya. Kemudian untuk berikutnya adalah format number. Untuk format number ini merupakan format khusus data angka dengan pengaturan dua hal. Yang pertama adalah pengaturan untuk desimal, kemudian yang kedua adalah pengaturan untuk angka ribuan. Kita buat separator. Nah, di sini biar lebih jelas kita akan masuk ke latihannya saja. Oke, kita tulis terlebih dahulu untuk data awalnya 20. Ketika di enter masih seperti halnya general. Untuk mengubah ke number ada beberapa cara. Yang pertama adalah Anda dapat masuk ke ribbon home ya. Kemudian di sini Anda pilih yang group number. Nah, apabila Anda sudah berada di sini, maka di sini Anda bisa ubah di general ini berubah menjadi number atau yang lainnya nantinya. Nah, kemudian di sini Anda juga dapat menggunakan cara yang kedua, yaitu Anda dapat mengklik icon di sini, yaitu ada icon tanda panah ke bawah, dan ketika Anda klik akan memunculkan kotak dialog format cell. Ini juga dapat Anda gunakan. Cara yang ketiga adalah Anda menggunakan shortcut, yang mana di sini caranya adalah Anda menekan Ctrl+1, maka akan memunculkan kotak dialog format cell. Nah, di sini untuk kategorinya adalah format number, maka kita pilih yang number. Kemudian untuk decimal place-nya Anda ubah menjadi 2 karena memang yang diminta adalah 2. Dan di sini kita lihat hasil akhirnya ternyata ada separator ribuan. Maka Anda dapat menceklis use 1000 separator. Kemudian Anda klik OK, maka akan memunculkan hasil yang sama dengan hasil akhir sebelah kiri. Kemudian yang berikutnya adalah untuk pengkategorian currency. Currency ini merupakan format data angka dengan tampilan simbol mata uang. Oke, sekarang kita ke format cell-nya, yaitu klik currency. Nah, di sini kita cek hasil akhir terdapat simbol rupiah, maka kita ubah ke rupiah di simbolnya ini.
Apabila Anda ingin dolar atau yang lain, Anda dapat ubah simbolnya. Anda cari sesuai yang Anda inginkan. Berhubung di sini rupiah, kita pilih rupiah. Kemudian terdapat desimal di sini. Kita tetap gunakan 2 desimal. Kemudian klik OK. Nah, ini cara yang bisa kita lakukan saat data awal belum kita masukkan. Namun Anda juga dapat memasukkan terlebih dahulu data awal, kemudian Anda ubah formatnya. Nanti hasil akhirnya juga sama. Kita tulis data awalnya 1507,20. Ketika di enter akan memunculkan seperti halnya hasil akhir. Kenapa? Karena memang kita sudah ubah terlebih dahulu untuk formatnya. Kita enter. Nah, di sini akan keluar hasil latihan dengan hasil akhir akan sama. Untuk currency itu sendiri, apabila nilainya negatif, maka akan memunculkan icon minus atau simbol minus di depan dari simbol mata uangnya. Kemudian untuk berikutnya adalah kategori accounting. Kita tulis terlebih dahulu 1507,20. Oke, kita enter terlebih dahulu dan munculkan format general. Kemudian kita ubah ke bentuk accounting, yaitu pilih kategori accounting. Di sini kita cek lagi, ternyata diminta desimal 2. Oke, simbolnya rupiah. Kemudian klik OK. Akan memunculkan data seperti halnya hasil akhir. Nah, untuk yang accounting ini pembedanya dengan currency ini hanya sebatas tampilannya saja. Apabila currency, simbol dengan nilainya ini berdekatan, ya. Namun apabila accounting, antara simbol dengan nilainya ini mempunyai jarak. Di sini untuk nilai yang negatif juga terdapat perbedaan antara currency dan accounting. Untuk currency ini ada simbol negatif, tetapi untuk accounting ini adalah tanda kurung buka dan kurung tutup. Oke, untuk accounting cukup. Kemudian kita masuk ke format date atau tanggal. Nah, untuk format date ini tulis terlebih dahulu yaitu data awalnya 15072020. Oke, nah ini data awalnya. Kita akan ubah seperti hasil akhir. Kita ubah di format cell, pilih date. Oke, ini. Nah, di sini untuk hasil akhir yang seperti ini ada di lokasi Indonesia. Apabila nanti Anda ingin mengubah formatnya seperti lokasi yang lain, Anda tinggal pilih saja lokasinya seperti apa. Kemudian pilih tipenya seperti yang kita inginkan. Maka di sini kita bisa menggunakan seperti halnya tipe yang terakhir ini, yaitu 14 Maret 2012. Oke, kita pilih, kemudian klik OK. Di sini nanti akan berubah seperti halnya hasil akhir. Untuk berikutnya adalah format time. Kita tulis terlebih dahulu seperti halnya data awal 15.207.220. Oke, kita enter dulu. Nah, di sini kita ingin ubah seperti halnya hasil akhir, yaitu Anda keluarkan dulu kotak dialog format cell-nya. Nah, di sini Anda pilih time. Oke, berhubung di lokal Indonesia ternyata formatnya tidak tersedia, maka Anda bisa ubah atau cari sesuai dengan hasil akhir ini. Untuk mempersingkat waktu, kita coba cari di English US. Nah, di sini ada PM. Anda bisa ubah di sini, berarti menggunakan format yang kedua. Oke, kemudian kita klik OK, maka akan memunculkan hasil akhir yang sama dengan kolom sebelah kiri. Untuk berikutnya adalah format atau kategori percentage. Nah, ini adalah persen, yang mana nanti hasil akhirnya ada simbol persennya. Kita tulis terlebih dahulu 15,072. Oke, kita enter. Nah, kita akan ubah seperti hasil akhir, yaitu di sini Anda tinggal pilih saja percentage. Kemudian di sini ada desimal atau tidak, ternyata ada 2 digit. Kita klik sini, kemudian kita klik OK. Akan memunculkan hasil di latihan sama dengan hasil akhir. Untuk berikutnya adalah fraction atau pecahan. Caranya adalah Anda klik terlebih dahulu, kemudian masukkan data awalnya 15,072. Oke, kita enter terlebih dahulu. Kita akan ubah ke bentuk seperti halnya hasil akhir.
Nah, di sini catatannya adalah gunakan up to 2 digit, artinya menggunakan pecahan yang 2 digit. Oke, kita keluarkan format selnya, kemudian pilih fraction, dan di sini Anda pilih yang 2 digit. Kemudian oke. Nanti akan memunculkan hasil latihan yang sama dengan hasil akhir. Apabila Anda ubah ke selain 2 digit, 1 digit, atau 4 digit, maka nanti akan menghasilkan hasil yang berbeda. Untuk berikutnya adalah scientific. Untuk di scientific ini kita tulis terlebih dahulu data awalnya 72. Oke. Dan ini di catatan pilih yang 2 desimal. Untuk format scientific ini, fungsinya adalah untuk menampilkan angka dalam bentuk notasi ilmiah, yang mana nantinya akan seperti hasil akhir. Kita coba ubah 15,072 seperti hasil akhir, yaitu di sini Anda milih scientific, gunakan 2 desimal. Berhubung di sini, oke. Nah, nanti akan keluar hasil yang sama seperti hasil akhir. Untuk yang berikutnya adalah teks. Nah, untuk di teks ini ketika Anda menuliskan angka 150720 ya seperti halnya data awal dan ingin menambahkan 00 di depannya, ini 00. Oke, saat di enter maka 00 yang ada di depan itu pasti akan hilang. Nah, di sini untuk membuat seperti hasil akhir, caranya adalah Anda ubah terlebih dahulu. Kita gunakan coba yang ini. Ubah di teks, kemudian Anda tulis di sini 00 layaknya hasil akhir. Kemudian berhubung di hasil akhir tidak ada 0 di belakang, kita hapus saja, lalu di enter. Nantinya akan menghasilkan hasil yang sama dengan kolom sebelah kiri. Cara yang berikutnya untuk teks, Anda juga dapat menggunakan cara yang seperti ini, yaitu Anda menggunakan tanda petik 1, kemudian tulis sesuai hasil akhir 0015072, kemudian di enter, otomatis akan berubah menjadi format teks. Kita tinggal 2 lagi teman-teman semuanya untuk formatnya, yaitu spesial dan custom. Nah, di sini kita tulis data awalnya terlebih dahulu, yaitu 0216668888. Otomatis ketika di enter nanti 0 yang di depan akan hilang karena memang bukan format teks. Nah, kita ubah menjadi yang spesial. Caranya adalah Anda keluarkan kotak dialog, kemudian pilih spesial. Biasanya digunakan untuk pengaturan dari database seperti halnya telepon, kemudian kode pos dan lain sebagainya. Berhubung di sini kita ingin seperti hasil akhir, maka kita dapat menggunakan phone number dan lokasinya Anda pilih yang English US. Kemudian Anda klik OK, maka akan menghasilkan hasil yang sama dengan hasil akhir. Sedangkan yang terakhir adalah custom. Nah, untuk custom ini Anda dapat mengubah beberapa format angka yang memang tidak tersedia di dalam format yang sudah kita pelajari. Seperti halnya di sini, biasanya orang Indonesia menggunakan kode telepon yang diawali dari 0 dan terdapat tanda kurung untuk kode areanya. Di sini kita tulis terlebih dahulu data awalnya 021666 8888. Oke, dan di sini kita ingin ubah seperti halnya hasil akhir. Kita keluarkan kotak dialog format cell, pilih custom. Nah, di sini Anda ingin mengubah seperti hasil akhir, maka caranya adalah Anda buat di sini yaitu kemudian 0. Nah, berhubung di sini 216668888 merupakan sebuah angka, maka di sini Anda bisa menggunakan tanda pagar untuk pengganti formatnya. Ini berarti pagarnya 2, kemudian kurung tutup, spasi, kemudian dilanjutkan pagar lagi 3 kali, kemudian dash, pagar 4 kali. Untuk angka 0 ini kita tuliskan di awal.
Namun apabila di pertengahan ada angka 0, maka Anda tidak perlu menuliskan 0 lagi. Karena 0 di sini adalah otomatis atau pasti ada 0 di depannya. Oke, ketika kita klik OK, maka akan memunculkan hasil yang sama dengan hasil akhir. Oke, untuk latihan kali ini sudah selesai. Bagi rekan-rekan yang ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai format sel, silakan Anda tulis di kolom komentar. Apabila Anda mendapatkan manfaat pada video kali ini, Anda dapat mendukung kami dengan cara klik tombol subscribe, kemudian aktifkan loncengnya, dan share video ini kepada rekan Anda yang membutuhkan. Demikianlah sharing mengenai bagaimana cara mengatur angka dengan format sel. Sampai bertemu lagi di video tutorial yang lainnya.